Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat yang soleh dan soleha? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi dengan Miss Eis. Mata pelajaran kita kali ini yaitu tematik dengan tema Kayanya Negeriku, muatan IPS. Baiklah, sebelum belajar marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Praying rule. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Ya Allah, please give me your blessing of knowledge and understanding. Amin. Menjelaskan fungsi sumber daya alam bagi lingkungan sekitar. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan memengaruhi kehidupan manusia. Sumber daya seperti udara, cahaya, dan air merupakan lingkungan bagi kita. Lingkungan juga menyediakan kebutuhan bagi manusia. Lingkungan memengaruhi aktivitas manusia karena manusia senantiasa beradaptasi dengan lingkungan dalam memenuhi kebutuhannya. Fungsi lingkungan bagi manusia yaitu sebagai tempat tinggal, sebagai tempat hidup dan mencari makan, sebagai tempat berlangsungnya aktivitas atau bekerja. Selain bermanfaat bagi manusia, lingkungan juga bermanfaat bagi tumbuhan dan hewan. Makhluk hidup membutuhkan lingkungan untuk bertahan hidup. Berdasarkan materi, lingkungan terbagi dua jenis, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Contoh komponen biotik yaitu manusia, tumbuhan, dan hewan. Lingkungan abiotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk tak hidup. Contoh lingkungan abiotik yaitu tanah, air, udara, dan sinar matahari. Aktivitas manusia tergantung pada tersedianya sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu berdasarkan lokasi sumbernya dan sifatnya. Menurut lokasinya, sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam darat dan sumber daya alam perairan. Menurut sifatnya, sumber daya alam dikelompokkan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Mengidentifikasi kegiatan ekonomi berdasarkan ketersediaan sumber daya alam. Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya alam yang terdapat di lingkungan. Ada yang dilakukan di dataran rendah, dataran tinggi, sungai, danau, pantai, dan laut. Perbedaan kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan kondisi atau letak tempat tinggalnya merupakan karakteristik antar ruang. Misalnya, masyarakat yang tinggal di sekitar pantai biasanya berprofesi sebagai nelayan, petani kelapa, dan penjaga pantai. Berikut beberapa kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan sumber daya alam. Yang pertama adalah pantai. Pantai merupakan batas pertemuan antara daratan dan lautan. Sumber daya alam yang ada di pantai misalnya ikan, kepiting, ubur-ubur, cumi-cumi, dan garam. Kegiatan ekonomi masyarakat pantai seperti nelayan, petani garam, pedagang, usaha penginapan, jasa pemandu wisata, dan penyewa alat-alat menyelam. Yang kedua, laut. Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang menutupi permukaan bumi. Sumber daya alam yang ada di laut antara lain ikan, mutiara, kerang, dan rumput laut. Kegiatan ekonomi masyarakat di daerah laut seperti nelayan, wisata bahari, dan pengeboran minyak bumi. Sungai
Sungai adalah aliran air yang besar dan terbentuk secara alami. Sumber daya alam yang terdapat di sungai antara lain ikan, udang, belut, dan keong. Ada juga yang memanfaatkan sungai sebagai sumber pengairan bagi pertanian, jalur transportasi, pasar terapung. Kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar sungai seperti menangkap ikan, pedagang, dan jasa transportasi. Yang keempat, dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan dataran yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan air laut. Contoh sumber daya alam dataran tinggi adalah antara lain ada kol, kentang, teh, apel. Dataran tinggi baik untuk menanam sayur dan buah-buahan. Selain itu bisa juga untuk tempat wisata. Kegiatan ekonomi masyarakat di dataran tinggi antara lain pertanian, peternakan, objek wisata, jasa penginapan, dan jasa pemandu wisata. Dataran rendah. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah banyak dimanfaatkan untuk pertanian, peternakan, industri, dan lahan perumahan. Contoh sumber daya alam dataran rendah antara lain padi, jagung, kedelai, dan bawang. Menjelaskan persebaran sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Sumber daya alam terbagi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya tidak terbatas dan dapat dimanfaatkan terus-menerus. Sumber daya alam yang berasal dari pertanian contohnya adalah padi, jagung, kacang tanah, kedelai, singkong, ubi jalar, kentang, bawang merah, bawang putih, cabai. Sumber daya alam yang berasal dari perkebunan contohnya adalah teh, cengkeh, kopi, kelapa sawit, tebu, coklat, tembakau, karet, kapas, anggur. Sumber daya alam yang berasal dari perikanan contohnya gurame, patin, mas, mujair, tuna, salmon, kepiting, kerang, udang, lobster. Sumber daya alam yang berasal dari hutan contohnya jati, mahoni, ulin, rotan, damar, pinus, gaharu, meranti, cendana, bakau. Sumber daya alam yang berasal dari peternakan seperti ayam, bebek, sapi, kambing, kerbau, lebah madu, ulat sutra, domba, kelinci. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan apabila telah habis dipakai membutuhkan waktu lama untuk menyediakan kembali. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah berupa logam, non-logam, dan industri. Sumber daya alam yang berasal dari logam contohnya emas, perak, nikel, pasir besi, platina, timbal, timah. Sumber daya alam yang berasal dari non-logam contohnya aspal, batu bara, minyak bumi, gas alam. Sumber daya alam yang berasal dari industri contohnya adalah berlian, belerang, fosfat, gamping, batu kapur, yodium, asbes. Kita lihat peta persebaran sumber daya alam berikut ini. Peta persebaran sumber daya alam hewan. Peta persebaran sumber daya alam tumbuhan. Peta persebaran sumber daya alam bahan tambang. Menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung berarti sumber daya alam tersebut dapat langsung digunakan tanpa diolah. Misalnya hasil pertanian dan perkebunan seperti sayur mayur dan buah-buahan. Secara tidak langsung berarti sumber daya alam tersebut harus diolah terlebih dahulu agar bisa dimanfaatkan. Misalnya minyak bumi diolah menjadi minyak tanah, solar, dan bensin.
Hasil sumber daya alam dapat berupa hasil pertanian, perkebunan, perikanan, hutan, dan tambang. Setiap sumber daya alam mempunyai manfaat yang berbeda-beda. Demikian materi yang disampaikan, semoga bermanfaat ya. Semoga kita dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana. Baiklah, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.